Selamat salam saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Tuhan karena kasih-Nya lah kita bisa bersama-sama bisa bergabung di sini. Juga terima kasih kepada Pendeta Pilaar dan juga pengurus Perkumpulan Immanuel Bogor. Diberi kami kesempatan untuk bisa bergabung di sini karena kami sebetulnya itu seperti yang disampaikan oleh Ibu Susannya tidak ada boleh di situ rame-rame. Jadi kita juga senang karena kita masih ada yang bisa menerima kita di sini. Biarlah perbaktian kita pada sore pagi ini akan memberikan sukacita kepada kita dan kita semakin mengenal saudara-saudara kita satu dengan yang lain. Baik juga kepada anak-anak dan rumah tangga muda yang sudah membawakan lagu pujian. Semua pujian itu hanyalah untuk kebesaran nama Tuhan. Judul dari khotbah pada sabat pagi ini adalah Aku Kecil Tetapi Hatiku Besar. Dan judul ini sudah diberikan oleh pemimpin sekolah sahabat anak-anak dari Jemaat Bintaro, yaitu Ibu Josephine Hutagawa. Ya, kebetulan sekarang sedang hamil, ya, sudah lumayan kandungannya. Semoga bayi yang di dalam perutnya itu sehat, bisa dilahirkan tepat pada waktunya, dan waktu masih kecil, masih bayi sudah digeret-geret nanti menjadi anak yang bisa diandalkan oleh Tuhan. Semoga kita doakan. Aku kecil, tetapi hatiku besar. Kita bisa mengingat satu cerita di dalam Alkitab, ya. Kira-kira cerita apa? Aku kecil, tetapi hatiku besar. Boleh gambar selanjutnya? Ini adalah gambar seorang gadis kecil, gadis yang ditawan oleh bangsa Aram. Ya. Gadis ini ditawan, dia ditaruh di satu rumah tangga, yaitu rumah tangga Naaman. Kita tahu cerita di sini, di mana Naaman ini adalah panglima tentara Aram yang sangat diandalkan dan dia mempunyai kedudukan yang tinggi. Dia disegani. Satu kali dia menderita satu penyakit yang sangat menyeramkan. Ya, kalau orang dulu itu kusta, ya, kusta yang sangat mati lampunya. Ya, penyakit kusta. Kusta sangat ditakuti. Bahkan dikatakan penyakit kusta itu karena dosa, karena kutukan. Jadi pada waktu Naaman ini sakit menderita, raja sangat susah. Orang yang diandalkan sakit. Kemudian di dalam 2 Raja-Raja 5 kita bisa baca di situ, ya, ceritanya di dalam 2 Raja-Raja 5. Naaman ini sudah berobat kemana-mana, sudah ke orang pintar, ya, orang pintar, tetapi tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Satu kali si gadis kecil ini, ya, gadis tawanan ini, pelayan dari Naaman, tepatnya istri Naaman, ya, dia melayani istri Naaman. Jadi si gadis
kepada juragannya, kalau orang Jawa bilang juragan, kepada tuannya. Dikatakan di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 3, saya bacakan. 2 Raja-Raja 5 ayat 3. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Sekiranya, dia tidak bilang pergi ke sana, tidak. Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakit. Satu kata, ya, kalimat yang sopan. Gadis masih kecil, tetapi dia mempunyai tutur kata yang baik. Dari cara dia berbicara, dari cara dia menyampaikan kepada tuannya, dia seorang yang baik. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, aku kecil tapi hatiku besar. Jadi gadis ini, dia masih kecil, tetapi dia mempunyai satu hati yang besar. Kenapa? Dia seorang pemberani. Di samping seorang pemberani, gadis kecil ini juga dia seorang yang penuh belas kasihan. Kita tahu seorang tawanan, sebetulnya kalau sudah ditawan, benci ya. Seseorang tuh benci, kalau dia disakiti pasti benci. Tetapi gadis ini tidak ada rasa benci, justru dia kasihan. Dia berani, dia berbicara kepada nyonyanya. Kemudian dia mempunyai belas kasihan, dia sampaikan apa yang dia tahu. Dan gadis ini tidak pernah ada di dalam Alkitab siapa namanya. Jadi apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Dikatakan bahwa tindakan sekecil apapun dan melalui kata-kata yang bijaksana seperti gadis ini, pada saat kita sampaikan, itu akan menghasilkan satu perubahan, akan menghasilkan satu berkat kepada kehidupan seseorang. Kemudian pelajaran yang kedua kita ambil dari peristiwa ini, cerita ini, iman yang teguh pada kekuatan Tuhan. Saran gadis tawanan ini, ya, itu menunjukkan imannya pada kuasa Tuhan. Dia mempunyai iman yang kuat. Dia mempunyai iman yang teguh. Mungkin dia takut-takut bisa saja ya, tetapi dia ingin menyampaikan, aku yakin dia akan sembuh, dia akan sembuh. Karena ada nabi di Samaria. Akhirnya ada kekuatan dari dalam dirinya. Kita katakan itu adalah iman, ya. Dan dia sampaikan dan diterima oleh tuannya. Dan betul, mujizat terjadi. Kemudian pelajaran yang ketiga dari cerita ini, biarkan kasih sayang melampaui keadaan Anda. Walaupun sebagai tawanan, gadis kecil ini, dia tetap menunjukkan belas kasih. Dia menunjukkan perhatian yang penuh kepada tuannya. Dia melihat dan merasakan penderitaan yang dialami oleh tuannya Naaman. Dan dia berempati. Di sini
pelajaran yang bisa kita ambil adalah di mana gadis ini mengingatkan kita tentang pentingnya empati dan niat baik terhadap orang lain. Bahkan di dalam situasi sulit. Pernahkah kita melakukan hal seperti anak gadis ini? Pada saat kita dalam keadaan sulit, bisakah kita melakukan sesuatu yang bisa dirasakan oleh orang lain? Di dalam Efesus 4 ayat 32, saya akan bacakan Efesus 4 ayat 32, mungkin saudara bisa buka Alkitabnya. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kami. Jadi di sini gadis kecil itu dikatakan dia ramah. Ya. Kalau dia tidak ramah sudah dibuang dia. Ya. Dia ramah. Akhirnya nyonyanya mau mendengar, senang. Dia ditahan di situ. Dan dia dikatakan pasti dia sudah mengampuni, ya, sudah mengampuni yang menawan dia. Kalau dia tidak mengampuni, tidak akan terjadi hal tersebut. Kemudian pelajaran yang terakhir yang kita ambil dari cerita ini, yang keempat adalah keberanian. Di dalam Keluaran 4 ayat 12, Keluaran 4 ayat 12 katakan 4 ayat 12, oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Untuk menyampaikan firman Tuhan atau kebenaran, kadang-kadang kita takut, ya, kita takut. Saya juga begitu. Tadi mengenai karunia-karunia, ya, daerah tilaah yang di kelas kita tadi. Ada karunia-karunia di dalam diri kita. Saya suka, kebetulan saya berlatar belakang seorang perawat, ya, sudah pensiun. Saya senang merawat, ya, menolong. Ada orang sakit, ini minta tolong. Ya. Kadang-kadang di rumah itu mau sampai jam 12 malam itu salah, ya, menyalahi aturan kesehatan. Kadang-kadang saya tidak sadar di dapur ngeracik-racik gitu, ya, obat-obat alami untuk seseorang. Tetapi saya tidak pintar untuk berbicara, menyampaikan. Untuk apa? Ayo, itu Yesus yang menyembuhkan. Saya tidak sampai ke situ. Saya hanya merawat. Ayo kita berdoa. Kalau yang tidak seyakinan sama kita, ya. Tetapi ada seorang teman saya di Surabaya, di satu gereja. Dia tidak ada latar-belakang kesehatan. Kadang-kadang dia hanya mendengarkan seminar-seminar, dia berani. Kamu sakit, tapi orang luar ini, ya. Kamu sakit, berdoa loh sama Yesus. Hanya Yesus loh yang menyembuhkan. Tidak ada yang lain, katanya gitu. Loh, dia berani loh. Ya. Saya tidak sampai ke situ. Saya hanya Tuhan. Kalau Tuhan antar ini orang, Tuhan bantu. Ya. Kita hanya sampaikan, kita tolong, ya, berdoa, kita bilang. Dan kita juga berdoa dan dia mau berdoa. Sampai di situ. Jadi ada karunia menolong, yang menolong, menyembuhkan, Tuhan yang menyembuhkan, kita hanya saluran. Tetapi apabila kita bekerja dengan sukacita seperti anak gadis ini, dikatakan, maka itu akan memberikan satu perubahan yang luar biasa di dalam diri seseorang. Di dalam menyampaikan kebenaran, kita harus mengandalkan Tuhan.
Tidak boleh kita menggunakan kekuatan kita. Kita tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Sebagaimana judul kita, aku kecil tapi hatiku besar. Hatiku besar inilah adalah kita selalu berpengharapan kepada Tuhan. Kemudian kisah yang kedua, ini yang terakhir, kisah tentang Yohanes Pembaptis. Mati istri ya, kita tidak ada layar di situ. Tentang Yohanes Pembaptis, seperti di ayat inti tadi dikatakan, ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Jadi ini sejalan dengan judul besar tadi ya, aku kecil tapi hatiku besar. Kita tahu Yohanes Pembaptis ini bagaimana dia menyiapkan jalan bagi Yesus. Ya. Banyak orang yang sudah mengikut dia berkhotbah, banyak orang bertobat, tetapi pada satu titik perhatian itu beralih kepada Yesus. Sebelum dia dipenjara, perhatian orang-orang beralih kepada Yesus. Bahkan sahabat-sahabatnya mengatakan, bagaimana bisa beralih orang-orang itu kepada Yesus. Di sini Yohanes, dia tidak merasa disaingi. Itu hebatnya ya. Dia tidak merasa tersaingi. Bahkan dia katakan, memang harus Yesus yang lebih besar. Dan dia semakin kecil. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus, Yohanes Pembaptis ini sebagai perintis. Dan Yohanes Pembaptis ini diutus untuk memberitakan kedatangan Mesias atau Yesus. Dan dia menyerukan pertobatan di mana-mana dia serukan. Dan ia adalah nabi yang mempersiapkan jalan bagi Yesus. Pelajaran kedua yang kita dapat dari Yohanes Pembaptis ini, dia mempunyai satu pengakuan akan kebesaran Yesus. Yohanes Pembaptis, dia dengan kerendahan hati atau dengan rendah hati, dia mengakui bahwa Yesus lebih besar dari dirinya. Dia menyadari bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang datang untuk menghapus dosa dunia. Pelajaran yang ketiga adalah makin kecil. Makin kecil di sini bukan berarti makin kecil dan hilang. Tidak. Makin kecil di sini berarti Yohanes ini dia merasa bukan dia yang terbesar, bukan dia yang terpenting, tetapi dia menyadari bahwa Yesus harus lebih menonjol dan menjadi fokus utama iman orang percaya. Yohanes Pembaptis ingin agar pengikutnya beralih fokus pada Yesus, bukan pada dirinya. Walaupun selama ini dia yang diagung-agungkan, dia yang diagung-agungkan, tetapi pada waktu Yesus hadir, semua itu beralih dan dia tidak merasa sakit hati. Pelajaran yang keempat, kerendahan hati. Kerendahan hati ini sangat sulit. Di gereja kalau sudah maju, nih saya, kalau tanpa saya, sering sekali terjadi, saudara. Bahkan di rumah tangga kadang-kala terjadi. Kalau bukan saya, gimana? Jadi kita belajar dari Yohanes Pembaptis.
Kerendahan hati ini yang dilakukan Yohanes ini, dia mengakui, bukti bahwa dia mengakui kebesaran Tuhan. Dan semestinya demikian, karena Yesus juga adalah Yesus yang rendah hati. Jadi kita sebagai umat-umat Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan agar kita juga memiliki roh kerendahan hati. Kerendahan hati yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis ini adalah di mana dia mau bekerja, dia rela untuk meninggalkan kepentingan pribadinya dan mengutamakan pekerjaan Tuhan. Pada saat dia tidak di nomor satukan, dia tetap meninggikan nama Tuhan. Baik, inilah pelajaran kita. Ada sedikit inti, boleh saya ambil di sini. Pertama tadi di dalam Kolose 3 ayat 22 dan 25 tadi saya ulang sedikit. Kolose di ayat bersangkutan kita, Kolose 3 ayat 22 sampai 25 dikatakan, karena gelap ya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan harus dengan tulus hati dan dengan kerendahan hati. Apapun yang juga kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lakukanlah segala sesuatu itu dengan segenap hati, berarti dengan tulus, bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah, karena Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi Tuhan akan memberikan yang menjadi bagian kita. Artinya kerjakanlah pekerjaan kita. Selebihnya Tuhan akan berikan. Yang terakhir, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Jadi di dalam kelas sekolah sahabat tadi, kita harus menginjil, kita harus melayani. Jangan mengandalkan seseorang untuk bekerja. Kalau kita menunjuk orang, nggak kerja, padahal sama kita udah 3, ya. Yang satunya kita salahkan Tuhan ke atas. Jadi kita diminta di sini kita untuk mengoreksi diri kita. Kita bekerja, kita melayani, karena melayani ini adalah tuntutan dari Tuhan kita. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 16, saya sudah temukan ayatnya, dikatakan bahwa barang siapa yang tidak melayani, dia akan celaka. Jadi jangan kita tenang-tenang, kita hanya memenuhi kebutuhan kita di gereja juga, ambil kita bagian apa yang bisa kita kerjakan. Kalau Tuhan berikan kepada kita 1 talenta, kerjakan talenta itu, dan kita berdoa, maka Tuhan akan menambahkan talenta itu, Tuhan akan memberkati, dan kita akan melihat bahwa pekerjaan kita itu akan berjalan dengan baik. Kemudian kita perlu kerendahan hati, ini dibutuhkan di dalam pelayanan. Kemudian kita berdoa agar Roh Kudus menuntun kita, menguatkan iman kita, agar kita tidak kehilangan fokus pada Yesus Kristus dan Injil keselamatan. Jadi kita minta Roh Kudus di dalam kita
melakukan pelayanan agar kita tidak meninggikan diri kita, dan biarlah apa yang kita lakukan di dalam pelayanan kita hanya Tuhan yang ditinggikan. Seperti anak gadis dan Yohanes Pembaptis, mereka tidak meninggikan diri, tetapi mereka mengangkat nama Tuhan sehingga orang melihat pekerjaannya. Semoga Tuhan memberkati kita dan kita menjadi umat-umat Tuhan yang tangguh, yang bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Khususnya anak-anak kita, kita latih mereka agar mereka telah menjadi tiang-tiang di dalam gereja Tuhan. Tuhan